Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Muaida dengan NIM 2024122914 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan. Oke, di sini saya sudah bersama salah satu guru yang mengajar di SDN Tirik. Sebelumnya, Ulun ingin tahu dulu siapa nama ibu. Nama Ibu Normayani, Ibu bertugas di SD Negeri Tirik, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Ibu bertugas di SD Negeri Tirik untuk saat ini. Yang kedua, riwayat pendidikan Ibu apa saja? Untuk sekolah dasar, Ibu sekolah di SD Negeri Jawa 4, Martapura. Kemudian untuk SMP, Ibu sekolah di Madrasah Sanawiyah Pangeran Antasari di Martapura juga. Dan untuk SLTA-nya Ibu sekolah di MAN 2 Martapura, Sekumpul, Martapura juga. Dan untuk menempuh pendidikan strata 1, Ibu kuliah di IAIN Antasari Banjarmasin yang sekarang yaitu UIN Antasari Banjarmasin. Ibu mengambil Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, apa yang memotivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Pertama, Ibu mengambil profesi sebagai guru karena tertarik juga karena orang tua Ibu dulunya adalah seorang guru. Kemudian karena guru atau pendidik adalah sesuai dengan kuliah yang Ibu ambil yaitu Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, dan Ibu meyakini bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang sangat mulia. Nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Tentu saja kita sebagai seorang guru hendaknya dalam mengajar atau mendidik anak-anak tentu saja nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab, disiplin, dan kesabaran harus kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pendidik, yang mana Ibu menginginkan anak-anak Ibu nantinya sebagai generasi penerus bangsa menjadi seorang generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan taat pada agama. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas? Sebelum mengajar, biasanya Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, materi ajar, media pembelajaran, serta menentukan metode dan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa agar proses berjalan dengan efektif. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa? Metode yang paling sering Ibu gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Metode ini menurut Ibu sangat mendorong siswa untuk lebih aktif, berani menyampaikan pendapat, serta membantu mereka untuk lebih memahami materi secara lebih mendalam dan kontekstual. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan memberikan variasi tugas, pendampingan individual, serta penjelasan ulang bagi siswa yang belum paham atau bagi siswa yang membutuhkan, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memahami setiap materi yang telah Ibu sampaikan. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar? Ibu yang paling sering menggunakan berbagai media pembelajaran seperti buku ajar, itu sudah pasti, papan tulis, gambar, video pembelajaran, serta media lain yang membantu Ibu untuk memudahkan para siswa memahami setiap materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Penilaian Ibu lakukan biasanya melalui tes tertulis, tugas individu maupun kelompok, observasi sikap, dan praktik. Penilaian tidak hanya Ibu fokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan keterampilan siswa. Bagaimana Ibu
memotivasi siswa yang kurang semangat dalam belajar? Ibu biasanya memberikan motivasi secara personal, yaitu memberikan apresiasi terhadap setiap usaha yang sudah dilakukan oleh para siswa, serta mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa merasa bahwa pembelajaran itu penuh makna dan ibu merasa siswa akan lebih memahami pembelajaran yang ibu sampaikan. Baik, selanjutnya, apa pendekatan ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Ibu menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan dengan cara melakukan komunikasi dengan cara mempengaruhi atau meyakinkan siswa tersebut agar mengubah sikap atau perilakunya dengan memberikan nasihat, pembinaan, serta ibu berusaha untuk memahami latar belakang siswa tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Baik, selanjutnya, apa bentuk pengembangan diri yang ibu lakukan sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, tentu saja kita diharapkan agar terus dapat berkembang dan lebih maju. Maka di antaranya ibu sering juga mengikuti pelatihan, workshop, seminar, serta dengan cara ibu banyak membaca buku dan tak lupa pula berdiskusi dengan teman sejawat. Menurut ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Kunci utama untuk menjadi seorang guru profesional menurut ibu harus memiliki kompetensi pedagogik. Seorang guru harus profesional dalam hal apa saja, dalam berhubungan sosial dan mempunyai kepribadian yang baik dimanapun berada, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, kemudian hendaknya terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, bagaimana ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Pertama, ibu ingin anak-anak ibu dapat selalu gembira apabila belajar bersama ibu, yaitu dengan cara melakukan komunikasi yang baik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang disukai oleh anak didik ibu, kemudian membangun hubungan yang hangat dan saling menghargai antara guru dan siswa. Bagaimana ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Saya berusaha menerapkan kode etik guru dengan bersikap adil kepada siswa, menghormati siswa, menjaga profesionalitas, serta menjunjung tinggi martabat dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana ibu memastikan siswa benar-benar memahami materi? Ibu biasanya melakukan evaluasi secara berkelanjutan, kemudian memberikan umpan balik, serta melakukan remedial atau pengulangan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajarnya. Selanjutnya, dalam kompetensi kepribadian, bagaimana ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Pertama, tentu saja ibu selalu menjaga tutur kata, sikap, dan perilaku agar selalu dapat mencerminkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena dari situ siswa belajar tidak hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari keteladanan seorang guru. Menurut ibu, apa tantangan terbesar di dunia pendidikan di era global saat ini? Tantangan terbesar dari dunia pendidikan untuk saat ini menurut ibu adalah dengan adanya pesatnya perkembangan teknologi, perbedaan perilaku dan karakter siswa, kemudian latar belakang siswa, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global.
Bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dalam dunia pendidikan? Ibu berusaha memanfaatkan teknologi tersebut sebagai media dan pembelajaran, serta terus belajar terhadap teknologi yang terus berkembang, dan mengambil dan menggunakannya secara bijak untuk membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Tentu saja Ibu menyiapkan anak-anak didik Ibu untuk lebih terampil dalam hal apa saja, kemudian kritis. Seorang siswa yang kritis tentu saja akan mampu bersaing nantinya di masa depan dan memiliki akhlak yang mulia, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Pengalaman paling berkesan tentu saja ketika Ibu melihat siswa-siswi Ibu secara akademik menghasilkan nilai yang bagus, kemudian sikapnya dapat berubah dari dulunya misalnya kurang percaya diri, kemudian sekarang lebih percaya diri, dan mempunyai akhlak yang bagus baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Ingin lebih mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, serta Ibu ingin memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini secara lebih maksimal agar pembelajaran semakin efektif dan menarik. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Ibu berharap semoga pendidikan di Indonesia akan semakin berkembang, semakin maju, dan menghasilkan siswa-siswi yang berilmu, yang berakhlakul karimah, mulia, serta dapat menghadapi tantangan di masa depan yang lebih menantang. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk Ulun wawancarai. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih.